Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.500 per liternya. Zulhas menargetkan harga minyak kita akan naik usai Hari Raya Idul Adha. Dan untuk mengetahui perkembangan harga minyak kita khususnya di pasaran, sudah terhubung bersama kami ada koresponden CNN Indonesia, ada Sufiani Tanjung di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sufi, selamat siang. Sufi, bagaimana pantauan Anda di pasar soal harga minyak kita ini? Apakah memang sudah naik duluan sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah? Iya, Puspa, saya berada di Pasar Minggu, di mana saya berada persis di satu toko grosir yang menjual minyak kita. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya saat ini, stok minyak kita yang dimiliki oleh pedagang grosir di Pasar Minggu ini cukup banyak, ada sekitar 3.000 botol begitu. Kemudian memang kami sempat menanyakan kepada pedagang grosir, apakah sudah tahu bahwa akan ada rencana kenaikan dari harga eceran tertinggi minyak kita. Sebelum kita membahas harganya, tentu saja kita harus melihat seperti apa saat ini situasinya di pasaran. Anda bisa melihat, Puspa, bahwa memang di botol minyak kita 1 liter ini sendiri tertulis harga sekitar Rp15.000. Kemudian untuk yang bentuknya pouch dengan ukuran yang sama 1 liter juga harganya dijual Rp16.000 oleh pedagang grosir. Sekali lagi ini pedagang grosir bukanlah agen begitu. Kemudian meskipun di sini dapat Anda lihat bahwa harga eceran tertingginya atau HET-nya tertulis Rp14.000, tentu saja dari pedagang grosir membutuhkan selisih harga untuk bisa mendapatkan keuntungan sehingga harganya berubah menjadi Rp15.000. Nah, ketika kita membahas kenaikan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yang rencananya akan mulai ditetapkan pada usai Lebaran Idul Adha, tentu saja nantinya ketika di situ akan tertulis harga eceran tertinggi menjadi Rp15.500, dari pedagang grosir akan menaikkan harganya juga agar bisa mendapatkan keuntungan. Karena memang rencana kenaikan harga eceran tertinggi ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keuntungan bagi para pedagang, dan komponen-komponen produksi yang menjadi perhitungan harga eceran tertinggi dari minyak goreng rakyat ini menjadi salah satu pertimbangan utama karena memang informasinya bahwa terdapat perubahan biaya produksi. Nah, sekarang kita langsung bertanya kepada pedagangnya, apakah dengan kenaikan harga eceran tertinggi dari pemerintah untuk minyak kita ini juga akan merubah harga jual dari minyak kita di toko ini. Selamat pagi, Mas Fajar. Oh iya, Pak. Mas Fajar, kita sudah berbincang sebelumnya begitu ya, bahwa Mas Fajar ternyata sudah tahu nih akan ada kenaikan harga eceran tertinggi dari minyak kita. Bagaimana tanggapannya? Kalau dari sini sih ngikutin harga pasar aja ya. Kayaknya juga dengan kenaikan gitu, ya mungkin ada protes dari pembeli yang sebelumnya dengan harga yang lebih murah mungkin. Apalagi udah mau lebaran gini kan, kebutuhan juga pasti lebih banyak gitu. Jadi ya kita sih ngikutin harga pasarnya aja sih. Nah, niat baik pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita ini sebenarnya kan untuk memberikan keuntungan bagi para pedagang begitu. Nah, Mas Fajar merasa akan lebih diuntungkankah dengan kenaikan ini atau justru memiliki rasa khawatir karena mungkin pembeli jadi kabur begitu? Kayaknya dua-duanya ya. Kalau harga naik ya pasti kan penjual juga lebih untung, tapi kalau misalkan nggak ada pembelinya ya sama aja gitu. Nggak tahu sih, mungkin apakah pembelinya lebih kritis terhadap harga jadi beli minyak yang lain, nggak tahu sih. Oke. Mas Fajar lebih setuju mana, naik atau tetap stabil saja? Stabil aja sih oke lah. Jadi biar perputarannya juga jadi kan sama-sama menguntungkan kan, pembeli juga kan rata-rata juga penjual kayak ayam goreng apa segala macem. Jadi kan ya biar sama-sama enak aja. Oke. Nah, ini kan pemerintah memberikan sinyal akan terjadi kenaikan. Biasanya kalau sinyal ini seringkali positif begitu, tetap naik. Nah, rencananya dengan HET 14.000 saja kan sudah dijual 15.000 atau 16.000 untuk pouch. Bagaimana kalau HET-nya sudah naik menjadi 15.500? Berapa yang akan dijual atau diberikan, harga yang diberikan kepada konsumen? Kalau itu nggak tahu ya harganya. Karena kan kita ngikutin dari distributornya aja berapa nentuin harganya, jadi belum tahu sih sekarang mah. Sejauh ini nggak mau ngeduluin naikin harga biasanya untuk antisipasi? Enggak lah, jadi ngikutin yang lain juga sih. Kalau misalkan yang lain naik pasti juga kita ikut naik sih.
Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Tentunya dari tadi pembeli kayaknya yang banyak lebih kaget ya, karena pedagang saya tahu lebih dulu dari informasi yang tersebar di ini ya, di televisi dan juga online, begitu ya, Mas? Iya, benar-benar. Ya, Puspa, dapat Anda dengar sendiri bahwa dari pedagang grosir minyak kita menyebut sebenarnya sudah mengetahui bahwa akan ada rencana kenaikan dari harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Namun yang kami temui di lapangan yang justru banyak terkejut dengan kabar atau informasi rencana kenaikan ini adalah para konsumen, dan mereka memberikan jawaban yang cukup bervariasi. Ada yang menyebut akan melakukan strategi untuk mengurangi ukuran dari makanan yang dijual atau juga mengganti minyak yang digunakan dengan minyak lain yang harganya lebih murah. Dan perlu Anda ketahui, biasanya memang pengguna dari minyak goreng rakyat ini atau minyak kita ini kebanyakan adalah pedagang. Informasi ini kami dapatkan dari penjual atau agen grosir minyak kita sendiri, kemudian juga dari para pembeli yang dari tadi datang untuk membeli minyak kita di toko ini. Puspa, tentu saja ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah karena tidak hanya mempertimbangkan dari biaya produksi saja, namun juga mesti mendengar pendapat dari konsumen yang menjadi pengguna minyak goreng murah atau minyak goreng rakyat minyak kita ini. Puspa. Baik, Sufiari Tanjung, terima kasih atas laporan Anda dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan.